Halo bro and sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Dr. Amrusian. Gue selalu mendoakan orang-orang yang nonton video gue selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan rezeki yang melimpah dan bahagia. Dan juga yang utama jauh dari masalah. Nah, kalau memang udah terlanjur punya masalah, semoga cepat bisa terselesaikan dengan baik ya. Bro and sis, di video YouTube gue yang ini, gue pengen membahas sesuatu yang lagi hangat banget nih, ya, lagi tren ceritanya, yaitu investasi bodong. Dengar kata-kata investasi bodong aja itu udah ngeri ya. Itu langsung mengarah ke ini bohongan, ini penipuan, duit dibawa kabur dan lain sebagainya. Ya emang iya, ujung-ujungnya pasti begitu. Nah, yang lagi tren sekarang ini kan judi yang menggunakan platform trading, ngakunya trading. Padahal trading itu adalah berdagang, yaitu proses transaksi jual beli. Jadi ada yang jual, ada pembelinya, dan itu bisa berupa barang atau jasa, yang penting ada kesepakatan, kayak begitu. Judi bisa menjadi bentuk apapun, dia berkamuflase. Bisa berupa tadi yang ngakunya trading, ya. Bisa juga berupa langsung jelas-jelasan. Contoh ya judi, misal di kasino gitu ya, ada banyak permainan judi di sana. Bahkan orang balap karung aja bisa dibikin judi. Dan misalkan nih anak-anak nongkrong nih lagi pada di pinggir jalan gitu ya. Tebak-tebakan, ntar mobil yang lewat plat nomornya belakangnya misalnya angkanya 52 gitu. Ya udah, itu aja jadi judi. Apalagi para afiliator yang orang-orang mengiklankan ini juga, mereka menunjukkan bahwa wah, gue cepet tajir dengan main judi ini, main judi yang mengaku sebagai trading ini. Itu yang bahaya. Dia menunjukkan hartanya yang banyak, melimpah luar biasa. Kenyataannya itu duit siapa? Ya duit yang orang korban-korban itu juga gitu. Bukan karena dia sukses dalam hal tradingnya, enggak. Karena ketika para pemainnya ini loss, kalah, ya duitnya bahkan dari info yang gue dapat sampai 70% bahkan lebih, itu diantaranya masuk ke para afiliator ini. Harusnya orang yang smart itu nggak jatuh ke lubang yang sama berkali-kali gitu. Tapi karena pola penipuan ini kadang dibuat sedikit berbeda, dibikin variasi. Penipuannya A. Oh, mereka udah tahu kelemahan-kelemahannya nih di sini nih, celah-celahnya. Orang pasti tahu dong. Mereka akan merubah sedikit dan itu kesannya beda gitu. Itu gampang banget orang kecebur lagi. Heboh juga kan robot-robot forex dan lain sebagainya. Ini banyak banget yang ketipu. Bahkan triliunan loh total loh. Jadi, ada satu perusahaan yang dengan percaya dirinya mereka mengatakan bahwa mereka memberikan edukasi finansial. Terus mereka juga memiliki robot forex. Dan mereka juga sudah berjalan ini bertahun-tahun. Dan yang paling heboh lagi ada asuransinya. Nah, itu kedengarannya menarik kan? Menarik dong. Kalau loss sekian persen pasti diganti. Menarik nggak? Menarik. Itu teknik marketing. Yang harus kita lihat lagi legalitas perusahaannya, bener nggak? Ketika dilihat mereka memberikan bukti bahwa ini sudah ada perizinan loh, perizinan A, B, C, D dan lain-lain komplit. Mereka tunjukkannya seperti itu, ya. Tapi kita nggak ingat bahwa sekarang tuh bisa aja mereka menggunakan editan, Photoshop dan lain sebagainya. Yang kedua, izin A digunakan untuk bisnis yang B, ya. Dan yang untuk menarik perhatian orang lain lagi, menarik perhatian calon nasabah yang akan ditipu, calon investor yang akan ditipu, mereka akan menunjukkan nama-nama orang besar. Bahkan mereka mengajak orang-orang besar tersebut untuk promosi. Ini yang mengerikan. Ketika awal, bisnis-bisnis ini pasti memberikan keuntungan yang sangat besar untuk orang-orang yang direkrut oleh mereka. Sebagai apa? Sebagai bukti ke orang calon yang direkrut selanjutnya. Sistemnya sebenarnya hampir semua menggunakan skema Ponzi. Berawal itu kalau nggak salah tahun 1920-an ya, Charles Ponzi itu membuat sistem yang unik. Jadi
dia menarik investor-investor, dan keuntungan yang diberikan ke investor itu bukan dari hasil investasinya, bukan dari pengelolaan bisnis, tapi dari duit dana orang yang berinvestasi selanjutnya. Nah, dari perusahaan ini akan mencari orang-orang berikutnya, korban-korban berikutnya yang dari dana mereka lah duit itu diberikan ke investor yang sebelumnya udah join duluan. Ini yang serem, dan ini masih berlanjut sampai sekarang, ya. Nah, ciri-ciri skema Ponzi itu sebenarnya gampang sih. Biasanya mereka menjanjikan keuntungan yang konsisten gitu. Misalkan per hari dapat untung 1-2% kayak begitu. Mereka udah memastikan kayak begitu. Terus kemudian juga proses investasinya juga nggak dibikin susah. Jadi kalau yang namanya kita investasi itu biasanya ada perjanjian-perjanjian tertulis di di notaris ya, apalagi dananya besar gitu. Ini enggak, pakai transfer aja udah bisa gitu. Skema Ponzi ini akan mengatakan bahwa perusahaannya dari luar negeri, dan mereka menyatakan sebagai broker forex dari luar negeri dan punya asuransi dari luar negeri juga. Nah, yang jadi masalah juga ketika mereka mengundang untuk promosi ini orang-orang besar yang saya bilang tadi, public figure, tokoh agama dan lain sebagainya. Itu yang membuat orang jadi percaya gitu. Dan ini yang sangat berbahaya, membuat membuat ada rasa untuk para orang-orang investor yang umumnya orang-orang yang nggak ngerti ini, akhirnya iya ya dia aja ngikut gitu. Ciri-ciri yang udah jelas itu ya pengembalian dananya tuh sebelum semuanya selesai itu bisa terhenti dan macet, selesai, wassalam. Bingung deh mau diapain habis gitu, mau dituntut ya paling di penjara, tapi ya duit nggak bisa balik. Dari yang sudah-sudah kenyataan memang kejadian kayak begitu. Nah, contohnya berjalannya skema Ponzi ini, beberapa orang membuat suatu perusahaan, atau kita sebut aja owner perusahaan, membuatlah sebuah perusahaan, dan mereka sudah dari awal merencanakan penipuan yang terencana, terstruktur, rapi banget. Dan yang mereka rencanakan bukan sekedar ngambil duit orang, tapi gimana perusahaan ini jadi besar. Karena yang diambil duit bukan 1-2 juta, tapi triliun. Maka mereka harus memberikan bukti. Buktinya apa? Legalitas perusahaan, terus kemudian juga promosi-promosi yang dilakukan oleh orang-orang terkenal. Mereka juga memberikan donasi-donasi untuk kegiatan sosial. Mereka juga menjadi sponsor-sponsor kegiatan-kegiatan yang besar, misalkan jadi sponsor sepak bola dan lain sebagainya. Nah, investasi itu apa gitu? Investasi ya bahasa simpelnya lo nanam modal. Nanam modal di mana tergantung. Lo bisa nanam modal di yang sifatnya perorangan, bisa juga lo antar komunitas, kelompok atau organisasi, bisa juga yang paling besar ya negara gitu ya. Nah, dengan harapan lo akan mendapatkan cuan, profit, keuntungan dengan lo berinvestasi. Nah, orang tujuan investasi itu macam-macam. Ada juga yang paling banyak sih penghasilan tambahan ya. Penghasilan tambahan, pengen duitnya tuh digulung jadi lebih gede lagi, karena mereka berpikiran kalau duitnya cuma disimpan doang ya paling cuma segitu-gitu aja. Bahkan ada inflasi yang akhirnya nilainya akan nurun kayak begitu. Nah, akhirnya banyak orang yang berinvestasi berharap dana atau uang yang mereka miliki akan menjadi lebih banyak. Jadi pertama itu untuk penghasilan tambahan di luar dana yang rutin setiap bulan dia dapatkan dari pekerjaan. Yang kedua, banyak juga orang berinvestasi itu untuk dana pensiun atau juga dana ketika dia udah nggak bisa kerja lagi. Karena nggak bisa kerja bukan cuma sekedar pensiun karena usia aja, bisa jadi karena dia punya penyakit, di PHK dan lain sebagainya, yang dia udah nggak bisa produktif lagi kayak gitu. Yang ketiganya lagi, banyak juga itu investasi untuk pengembangan bisnis. Seseorang yang bisnisnya udah jalan, misalkan dia punya warung bakso, dia pengen membuka cabang gitu. Akhirnya dia mengajak orang bekerja sama untuk membuka cabang selanjutnya kayak begitu. Itu juga bisa ya untuk ekspansi bisnis, mengembangkan bisnis. Berikutnya, investasi ini juga banyak yang ditujukan untuk biaya-biaya yang sangat besar yang harus dikeluarkan. Contohnya acara pernikahan anak, biaya untuk pergi haji, biaya untuk
pendidikan sekolah, mau melanjutkan sekolah atau menyekolahkan anaknya di sekolah yang baik, itu juga bisa banyak. Selanjutnya untuk biaya-biaya tak terduga, ketika seseorang misalkan sakit keras yang membutuhkan biaya jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar. Nah, mereka pun yang berpikir seperti ini pun banyak yang dari awal menginvestasikan dananya, uangnya untuk menjadi lebih besar. Kalau pengen investasi yang bener sih sebenarnya ya simple, lo buka warung aja. Lo buka warung, buka toko kelontong, pasti ada yang beli kok gitu. Nggak mungkin nggak. Banyak kok sarana-sarana yang mendukung lo bisa jualan online. Bro and sis, inget ya, lo semua wajib subscribe, like, and share, dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya lo semua bisa terus ngikutin video-video terbaru dari gue yang pasti akan banyak manfaatnya buat lo semua. Oke? Thank you ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.